Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan manis di 3 bulan ke depan dan keadaan kamu di 3 bulan ke depan seperti apa. Jadi ini dalam 3 bulan apa saja yang akan terjadi di hidup kamu. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Jadi pilihlah dengan intuisi jika kamu memang mau pencerahan yang disesuaikan sama kehidupan kamu. Jadi, kamu perlu tahu untuk bisa um, membaca di online seperti ini lewat YouTube. Kamu pun harus terkoneksi sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan, olah nafas sampai kamu ngerasa tenang. Pilihlah dengan intuisi sambil kamu menyebutkan pertanyaan dalam hati. Dan kita disclaimer dulu kalau ini adalah fun reading, collective reading diperuntukkan banyak orang. Jadi pembacaan untuk banyak orang ini bisa resonan sepenuhnya, bisa tidak. Jadi kamu juga harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kadang-kadang aku tuh suka ngasih pesan-pesan yang memang seperti kayak belibet dengan banyak metafora. Cuman untuk setiap individu menyerapnya pasti beda. Contoh walaupun perkataannya satu kata, tapi untuk yang diterima dan diartikan juga bisa beda-beda. Disesuaikan sama realita kamu, oke? Okay? Jadi, perlu kamu pahamin juga kalau aku ngomongin soal zodiak nanti, cek Sun Rising, Venus and Vedic Rising. Kamu pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Pilihan pertama di sini ada the key. 4 keriting ini ya. Pilihan kedua ada the ring, Queen of Hearts. Pilihan ke 5 ada clover. Pilihan kelima, pilihan ketiga ada nomor 5. 1, 2, atau 3. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi kita bakal langsung lihat apa yang akan terjadi pada dirimu di 3 bulan ke depan. Jadi kejutan-kejutan manis dalam 3 bulan nanti ada apa. Perlu diingat ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Ini taruh mana? Sini aja. Oke. Terus spread cutting love power like cutting and assess. I'm gonna say my goals, I can speak the truth. You have permission and protection to say true. People, big choices. Number 1. The key. My soul tribe who choose the key. Another key. Sebentar. What will happen to the people who pick the key in 3 months ahead? 3 months. Okay. The sun. Orang-orang yang toxic dalam hidup kamu akan disingkirkan. Dari The Sun dulu, di sini ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang positif. Jadi banyak hal-hal positif yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Ada juga popularity. Cuman tadi aku bilang, kamu akan disingkirkan akan ada orang yang disingkirkan dari hidup kamu yang toxic. Saran dulu ya sebelum aku jawab, di 3 bulan ada apa. Jangan oversharing, jangan terlalu banyak umbar, jangan terlalu banyak untuk menunjukkan kehidupan private, apa yang kamu punya, apa yang kamu dapatkan, terutama di sosial media. Di sini kalau aku lihat ada kesuksesan yang datangnya tiba-tiba. Yes, kadang-kadang orang tuh happy banget kan kalau tiba-tiba sukses dan pasti akan mau menunjukkan ke dunia gitu loh. Aku loh sukses, aku loh dapet ini, aku loh dapet itu. Mau di percintaan, mau di kehidupan keluarga, atau di pekerjaan. Kadang-kadang kita tuh
keinginan buat menunjukkan ke dunia, atau terutama yang sering main sosial media pasti pengen banget ngepost gitu. Belajar untuk diredakan dulu tuh keinginan untuk ngepost. Jadi post lah, atau tunjukkan, atau misalnya kamu mau sharing sesuatu hal yang bijak gitu, atau hal-hal yang memang bukan untuk menarik banyak atensi ke materi kamu atau ke hal-hal yang dasarnya dari kesuksesan. Jadi stay private, low profile, itu bakalan ngebantu kamu untuk bisa merasakan kesuksesan. Di sini 3 of Hearts. So aku bakal lihat dulu dari oracle cardnya. Oh enggak, bentar. What will happen in the second month? The birds, the house, third month. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya ngomongin soal kesuksesan, tapi balik lagi, kesuksesan yang harus dirasakan secara private. Di bulan kedua ada banyak pengetahuan, atau kamu akan tahu tiba-tiba mana teman yang baik, mana yang memang harus kamu bisa jaga jarak atau bikin boundaries, batasan yang sehat. Kalau aku lihat di sini juga kesuksesannya dari segala arah, jadi bisa di karir, di finansial, di keluarga, atau bahkan di percintaan. Nah, kalau di bulan kedua, kalau aku lihat ada obrolan soal pernikahan, ini bisa datangnya dari wejangan keluarga, atau misalnya memang obrolan di keluarga inti tentang pernikahan. Ada beberapa dari kalian bahkan ada obrolan buat dijodohin. Kalau aku lihat di sini kesuksesan kamu dirasakan banget nih sama keluarga. Jadi istilahnya keluarga pun seperti mendukung kamu di kesuksesan, tapi juga meminta kamu untuk udah nih, kamu udah punya segala macam, tinggal next stepnya seperti apa gitu. Itu harus dipikirkan. Di bulan ketiga ada perubahan yang cukup signifikan dan drastis. Jadi ini juga terutama lingkungan sosial ya yang berubah. Dari kalau aku lihat bijaklah dalam sharing, terus bijaklah juga dalam spending your money, itu juga bisa diperhatikan. So aku bakalan lihat ke bulan pertama itu ada apa. Ada change, sama ada potential. Kamu akan menemukan potensi diri sendiri, dan banyak dari potensi-potensi yang kamu temuin itu dapat merubah pola pikir. Contoh yang tadinya contoh ya, kamu nggak tahu nih kamu bisa masak, tapi ternyata kamu bisa masak dan masakan kamu enak, dan akhirnya kamu berpikiran untuk buka usaha masak. Contoh kayak gitu. Jadi ada potensi diri yang muncul di bulan pertama after you watch this, setelah kamu nonton ini, dan si potensi kamu atau bakat kamu yang muncul itu ngebantu kamu untuk melakukan sebuah perubahan gitu. What will happen in the first month? Ada the 5 of Swords. Ini perubahan mental juga, pola pikir yang berubah itu kadang-kadang ke-trigger ya, terpacu. Bisa terpacunya atau tertriggernya sama trauma-trauma di masa lalu, atau memang karena overthinking. Ada sebuah perilaku yang kamu lakukan di masa lalu atau tindakan di masa lalu, hasilnya akan kelihatan saat ini. Kalau dari energi The Judgment itu nunjukin soal kita melakukan hal yang baik atau menanam sesuatu hal yang baik, pasti hasilnya akan baik juga, ya kan? Nah, dari energi Judgment itu juga sedang dinilai sama semesta. Nah, ini waktunya kamu tunjukkan bakat kamu apa yang bisa kamu lakukan dari bakat tersebut gitu. Jadi kalau anugerah dan kejutan manisnya di bulan pertama, kalau aku lihat ini kamu dikasih jalan mulus nih gitu. Kamu bisa mempergunakan jalan mulus itu dengan baik atau tidak.
Kadang-kadang orang terlena. Ya, yang tadi aku bilang soal materi lah, sudah punya banyak akhirnya terlena. Belajar untuk bisa paham yang kamu punya sekarang itu harus dipertahankan. What will happen in the first month for the people who pick choices number 1? Ini ada fase istirahat juga kalau aku lihat. Ada beberapa dari kalian itu istirahatnya bisa di secara mental atau physically, but the Four of Swords kadang-kadang datangnya gini. Contoh yang tadinya overwork atau kerja gitu, terus akhirnya tidak memperhatikan fisik, akhirnya fisiknya tumbang. Nah, si tumbangnya ini harus dipergunakan untuk benar-benar istirahat secara mental dan fisik. Ini kebanyakan harus istirahat fisik di bulan pertama, but kalau aku lihat di sini juga ngomongin soal berdamai sama pikiran sendiri. Di Eropa ini ada sebuah komitmen, ada kontrak untuk kalian yang lagi nunggu kerja atau misalnya pengen ya kerja di tempat baru, ini ada kontrak baru. Cuman kalau dari The Eropa itu juga konsepnya sesuatu yang tradisional, ada sebuah tradisi di keluarga atau bahkan di adat kamu ini yang akan diselebrasikan atau dilaksanakan. So aku bakalan lihat ke bulan kedua. What will happen in the second month? Ada protection. Sorry. I just need one. What will happen in the second month? Thank you. Ini ada pencerahan, kamu akan tahu jalan kamu seperti apa, kamu juga akan tahu arah kamu kemana. Ibaratkan kayak dalam kegelapan, kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu akan ngerasa semesta sangat protektif, sangat menjaga dirimu. Kalau aku lihat di sini juga ada sebuah keharmonisan yang datangnya memang sebelumnya chaos dulu, gitu. Contoh ya, kamu gak akan ngebersihin kamar kamu kalau kamar kamu gak berantakan. Kamu gak akan menemukan barang yang hilang jika kamu tidak membersihkan kamar itu yang berantakan. Jadi ada sesuatu yang berantakan, nanti diperbaiki atau dibersihkan atau dirapikan. Saat dirapikan akan menemukan sesuatu. Alignment di sini. Ibaratkan kayak sesimpel as simpelnya tuh kayak spiritual awakening. Jadi ada sebuah awakening yang tiba-tiba kamu akan tahu sesuatu karena dasarnya kayak disentil dulu gitu. Cuman kalau aku lihat dari protection, ini ibaratkan karena akar kamu kuat atau ajaran dari orang tua atau ajaran dari keluarga kamu kuat, kamu menjadi orang yang sangat kokoh. Dimana si ajaran-ajaran kamu itu kan hubungannya sama yang di atas, faith dan keyakinan, dan itu yang akan sangat membantu diri kamu untuk mencapai sebuah kesuksesan dan pencerahan. So kita bakalan validasi lagi dari tarot card di second month atau di bulan kedua ada apa. Ada Four of Cups sama ada Justice, ada keadilan. Kalau aku lihat keadilannya itu keadilannya lebih seperti kayak timbangan. Kamu melakukan hal yang baik, kamu akan mendapatkan yang baik. Kamu akan selalu mendapatkan keadilan yang tertutup akan terbuka. Di bulan ketiga itu yang dirahasiakan dari dirimu akan terungkap. Dari energi justice sendiri ini ada balance untuk kalian yang punya isu-isu di hukum, ini akan terselesaikan. The Four of Cups, meditasi itu bisa penting. Saat kamu berdiam diri, kamu akan mendapatkan banyak informasi dari semesta. The Four of Cups di sini juga keadaan pasif, keadaan tenang, keadaan seperti liburan, seperti damai. Dan saat kedamaian itu kamu akan menemukan peluang. Ini terutama soal percintaan, ini akan membaik di bulan ketiga. Di bulan kedua. Kita bakalan lihat di bulan ketiga. Ada keajaiban.
sama ada transformasi. Ada keajaiban yang terjadi. Hal-hal ajaib itu datangnya tidak pernah bisa kita duga. Contoh yang kamu ngerasa nggak bisa, terus tiba-tiba bisa. Pernah nggak sih nonton sinetron yang pemeran utamanya udah buntu banget nih gitu, tapi tiba-tiba ada sebuah keajaiban yang terjadi, atau tiba-tiba ada sesuatu hal mustahil yang terjadi. Nah, miracle itu keadaan mustahil yang kita nggak anggap itu bisa, tapi ternyata bisa gitu. Yang ngerasa tersesat, nanti tiba-tiba ada yang ngarahin gitu. Jadi keadaan yang tidak terduga datangnya juga secara mengejutkan, dan itu akan mentransformasi diri kamu. Ini transformasi itu sesuatu hal tidak bisa dihindari. Kita selalu bertransformasi, kita selalu tumbuh. Nah, di bulan ketiga ada di fase bertransformasi. Ada beberapa dari kalian bahkan transformasinya di fisik ya. Jadi usaha dan kerja keras kamu untuk olahraga akhirnya terlihat. So, aku bakal lihat lagi kejutannya apa di bulan ketiga. Finansial akan sangat membaik. Kamu akan memanifestasikan kehidupan yang kamu impikan. Contoh, kamu mimpi kamu tinggal di mansion. Ini bisa kamu wujudkan. Jadi yang tadi aku bilang, karena miracle itu datangnya memang ajaib ya, tidak terduga-duga. Dan saat kita sudah hopeless atau kita keadaan aduh give up deh, menyerah gitu, di situ semesta yang akan membantu. The Magician itu juga keadaan kamu memvisualisasikan, afirmasikan sesuatu hal yang kamu inginkan, kayak manifestasi. Jadi di bulan ketiga ada hal-hal yang kamu manifestasikan itu akan terwujud, dan itu bakalan bikin kamu surprise sendiri, terkejut sendiri. And then gitu, Nine of Pentacles. Kenyamanan finansial itu akan kerasa banget di bulan ketiga. Setelah kamu nonton ini, kamu akan banyak menikmati hasil jerih payah kamu segi materi. Ada ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru, yang ngerasa sedih sendiri, lonely, ngerasa sendirian. Kamu akan ketemu orang-orang yang bisa kamu andalkan dan bisa dibilang kayak sahabat. Di sini orang-orang asing pun istilahnya kadang-kadang kita nganggap sebelah mata ya, orang asing gak akan kenal kita, tapi banyak orang-orang yang akan kamu temuin akan menginspirasi diri kamu. Zen dan Moon energi pertama, intuisi akan semakin kuat. Di sini juga diminta untuk bisa punya hubungan kuat sama yang di dalam dirimu. Jadi jati diri itu harus ada. Okay? So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada the Moon, ada pertama gini, kadang-kadang kita suka mensalahartikan sebuah keadaan karena kita sudah terbalut oleh sebuah emosi sesaat. Belajar untuk tidak terlalu termakan sama emosi sesaat, belajar untuk dewasa. Iya, kita punya hati, tapi kita juga punya otak, itu harus selaras. Di sini ada mimpi-mimpi. Secara harafiah ya, kamu akan banyak mimpi atau punya pesan-pesan lewat mimpi. Knight of Swords, ada yang tadi aku bilang emosi sesaat, kadang-kadang itu bisa bikin drama. Dan kedepannya ada sebuah kenyamanan finansial, ada juga yang mendapatkan financial freedom atau kebebasan finansial. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading seperti ini kamu tinggal minta aja, tinggal sebutkan mau dibuatkan bacaan selama 3 bulan ke depan, jadi aku buatkan seperti ini. So, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, jadi aku langsung bacain aja tentang
apa yang akan terjadi di dalam 3 bulan ke depan. Jadi kita langsung cek energinya, kejutan yang akan terjadi di dalam 3 bulan ke depan. Spirit guidance of just number 2, the ring. Apa yang akan terjadi di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. 2 card, thank you. Oh my god. Ada yang jatuh cinta sama kamu. Ini jatuh cintanya lebih seperti kayak ke apa nih, in love banget gitu loh. Menghayal tiap hari, tiap saat. Terus juga ada yang kayak gini, mendambakan dirimu banget gitu, memandangi fotomu. Tunggu ya, aku lihat dulu semuanya. Give me 2 more cards. What will happen in the second month? Terutama di bulan pertama kamu akan ngerasain gimana diperhatikan banget sama seseorang, dicintai banget, didambakan, dikejar-kejar. Oke. Ini jelas kelihatan ya. Untuk yang pilihan kedua ini kebanyakan soal percintaan. Jadi kejutannya di 3 bulan ke depan itu soal percintaan. Di bulan pertama kamu akan didambakan banget, ada yang ngarep banget sama dirimu. Jadi kamu dilihat sebagai sosok orang yang melebihi ekspektasi. Jadi kayak, wah, ada orang seperti ini gitu. Kalau yang aku lihat dari sini juga ada battle dalam diri sendiri. Pertama gini, ada trauma-trauma yang muncul atau hal-hal yang nge-trigger diri kamu dari masa lalu, rasa sakit di masa lalu. Kadang-kadang yang jadi musuh terberat diri kita adalah diri kita sendiri dan ketakutan kita. Jadi saat ada orang yang tulus datang, terus tiba-tiba banyak keraguan, nah itu ada problem di situ. Kalau dari yang aku lihat di sini kan ada energi the ring. Ini ngomongin soal kesiapan untuk menikah. Terus kalau aku lihat di sini juga ada orang yang memang tepat untuk diri kamu. Ini juga ngomongin soal obrolan yang serius soal pernikahan. Jadi di bulan pertama, terutama untuk kalian yang feminin ya, kalian akan ngerasain gimana diprioritaskan, didambakan, diperhatikan, dicurahkan cintanya besar-besar banget gitu loh. Jadi kamu tidak pernah merasakan diperhatikan seperti ini sebelumnya, dan itu yang ngebuat diri kamu takut sendiri. Nah itu akhirnya si demon diri kita atau hal tergelap, ketakutan tergelap atau ketakutan terbesar itu akan muncul, keraguan-keraguan itu. Jadi contoh ya, ada yang baik banget sama diri kamu, jujur banget, tulus banget, tapi entah kenapa dari dirimu ada sebuah keraguan, masa sih kayak gini, masa iya ada gitu. Skeptik sendiri. Nah ini yang harus kamu hadapi. Oke. Di bulan kedua kalau aku lihat aku dari sini dulu deh ya. Sebentar. Oke. Aku bakalan lihat validasi dulu di bulan pertama ada apa. What will happen? Kamu akan bertemu sama sosok orang yang hangat, yang memang didambakan sama orang-orang. Jadi dia itu punya banyak fans. Kamu akan ketemu sama orang yang banyak disukain orang lain. Dia sosok pemimpin, dia punya kesuksesan. Ini seperti kayak cerminan sama diri kamu juga. Jadi ada beberapa kesuksesan dia yang mirip-mirip gitu. Tapi kalau aku lihat karena di sini kayak dua belah energi yang berbeda. Contoh kayak kamu tuh energi yang periang, dia sementara energi yang tertutup, dan sebaliknya juga seperti itu. Dan itu yang
akan seperti jadi tantangan untuk hubungan kamu sama seseorang ini gitu. Kalau aku lihat di sini juga ada pesan soal kepemimpinan dan kesuksesan, terutama untuk kalian yang punya bisnis sendiri atau punya usaha sendiri atau bekerja untuk diri sendiri. Ini kamu akan melihat kesuksesannya di bulan pertama. Terus kalau aku lihat di sini juga ada tantangan untuk menjadi pemimpin. Kalau aku lihat dari energi sukses di sini, ini bisa mencakup banyak hal. Bisa dari karir, dari love life, dari hubungan kamu sama keluarga. Jadi untuk di bulan pertama ini kebanyakan memang soal percintaan, tapi orang-orang melihat kamu adalah orang yang sukses di percintaan. Nah, tapi yang tadi aku bilang, keraguan itu datangnya bisa dari diri sendiri. So, pesan untuk dirimu di bulan pertama, what will happen to the people who pick choices number 2? Ada the King of Swords. Pesannya harus jadi lebih pasti dan lebih berani untuk ngambil langkah. Istilahnya kayak gini loh, kamu mau menaungi lautan harus mampu untuk harus berani untuk berenang dan harus berani untuk tenggelam. Sama kalau percintaan juga seperti itu. Gak ada orang yang tahu dasarnya cinta seperti apa. Kalau kamu takut, kamu ragu sama diri sendiri, di situ akan mensabotase sendiri gitu. Jadi harus bisa berani. Di sini ada the Hangman. Sebenarnya kalau saran nggak perlu ngapa-ngapain. Cinta yang akan hadir, kesuksesan yang akan hadir, asal kamu mampu untuk menerima itu gitu. Jadi kamu minta sesuatu, kamu minta cinta, cintanya akan hadir, tapi harus berani untuk tanggung jawab. Oke. Di bulan kedua kalau aku lihat di sini ada yang menyelesaikan masalah. Ini ada beberapa dari kalian yang malah punya pilihan loh di percintaan. Jadi ada beberapa dari kalian akan mengakhiri ke salah satu, milih satu gitu. Kayak misalnya kamu punya 2 pilihan, kamu akhirnya milih satu, menyelesaikan sama yang lain. Ekspektasi berlebih itu akan menyakiti diri sendiri. Kalau aku lihat di sini juga finansial oke, di bulan kedua oke banget. Terus kalau aku lihat di sini ada tiba-tiba akan mendapatkan abundance, kayak memenangi sesuatu. Ada yang kayak kamu punya bisnis yang meroket. Terus kalau aku lihat di sini dari energi delator, kan ada berita yang membahagiakan dan menggembirakan. Ini good fortune ya. Jadi keberuntungan yang sangat baik di bulan kedua, terutama soal finansial. Jadi ini waktu yang tepat untuk berbisnis, waktu yang tepat untuk bekerja, untuk kerja keras atau meniti karir untuk beberapa bulan ke depan gitu. Aku bakalan validasi dulu apa yang akan terjadi di bulan kedua. Bulan kedua sih sebenarnya temanya tentang mengakhiri pola pikir yang membelenggu soal percintaan ya. Kalau ngomongin soal finansial dan hal lain, kamu cukup sukses di bulan kedua. Akan ada pencerahan. Ini ngomongin soal niat yang tulus. Jadi istilahnya ya, terbiasa di dalam keadaan gelap, terus tiba-tiba kamu diberi sebuah penerangan, terus akhirnya kamu melihat jati diri kamu sendiri. Yang tadinya ngelihat dalam gelap kan kayak kita comfort gitu, nggak ngelihat kekurangan, karena di dalam kegelapan saat dapat penerangan akhirnya kita ngelihat ada sisi yang kurang atau ada insecurity yang muncul. Itu yang harus dihadapin. Cuman kalau aku lihat ada ketulusan dari orang-orang sekitar, terutama dari someone special yang akan kamu rasakan di bulan kedua. Dan ini cukup memberikan kamu secerca harapan. The Tower, akan ada spiritual awakening di bulan kedua. Informasi yang akan kamu dapat itu sebenarnya akan mengejutkan tapi melegakan. Ini yang tadi aku bilang, kalau bangun bisnis ini oke, but the Three of Pentacles, kadang-kadang kita tuh butuh orang lain untuk menjadi cermin. Kayak kita kan nggak bisa ngelihat di belakang kita ada apa. Nah, kita butuh orang lain
untuk melihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Dari energi The Three of Pentacle, yang jelas aku lihat adalah support dari orang-orang yang terkasih, yang menyayangi diri kamu, untuk kamu sukses. Tapi dari The Tower ini ada fondasi dalam diri yang harus diperkuat gitu. Di bulan ketiga, ini ada hubungan yang membara. Di bulan ketiga kalau aku lihat kejutannya adalah cinta. Jadi kebanyakan yang tadi aku bilang nomor 2 itu kebanyakan soal cinta. Di bulan kedua doang strongnya di money dan di finansial dan di karir. Cuman bulan ketiga balik lagi ke cinta. Ini seseorang akan memberikan kamu harapan soal cinta. Jadi banyak intens, hubungan yang intens, pandang-pandangan yang intens, ngedate. Terus kalau aku lihat di sini juga ngomongin keadaan kamu membangun hubungan cinta yang bukan hanya cinta main-main ya kalau aku lihat. So kita bakal lihat validasinya. Hasil love. Ada cinta di bulan ketiga. Ini ibaratkan kayak bersemi gitu, yang tadinya kemarau, yang tadinya bingung, yang tadinya sedih soal percintaan atau sendiri. Ini kamu akhirnya ya udahlah, aku percaya aja sama semesta, dinikmatin. Saat kamu menikmatin itu bagaikan hidup lebih berwarna. Yang tadinya cuma hitam sama putih, yang tadinya kamu juga hopeless, yang tadinya kamu juga ya udahlah gitu, terima aja gitu, kayak udah pasrah banget gitu. Nah di sini baru kelihatan ada percikan-percikan passion, gairah gitu. Kalau kamu lihat dari gambar di sini banyak bunga-bunga. Untuk kalian yang feminine terutama, kamu bisa ekspektasi bakalan dikasih banyak bunga, dibawa ke tempat-tempat yang banyak bunganya atau banyak hiasan-hiasan, tempat-tempat yang indah lah. Terus kalau aku lihat dari love dan trust di sini, kamu akan menemukan pasangan yang sangat percaya sama dirimu. Jadi kadang-kadang melampaui diri kamu percaya sama diri sendiri. Ini bisa vice versa. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada energi Scorpio juga, ada energi Taurus, Pentacle, Virgo, Capricorn. Tell me more what will happen in the third month. Ada the Seven of Cups. You have a lot of option. Kamu punya banyak peluang, banyak pintu yang terbuka untuk dirimu. Jadi harus bijak dalam memilih langkah. Kamu mau prioritasin apa nih gitu. Ada the Hermit sama ada the Queen of Cups. Terutama kalian yang feminine, ada Pisces, Scorpio, Cancer atau Virgo. Terutama kalian yang feminine, kamu akan ngerasa gimana rasanya diperhatikan dan dielu-elukan, yang benar-benar didambakan dan diprioritaskan tuh kayak gimana. Karena kalau aku lihat di sini, kamu bagaikan ratu atau raja di hatinya dia. Dari energi Queen of Cups, di sini ada hubungan yang memahami hati satu sama lain. Ini hubungannya sangat private. Yang lucu adalah walaupun ya dia bucin sebucin-bucinnya, dia tuh bukan tipe orang yang ngumbar. Kayak nggak ngumbar di sosial media, terutama kecuali kamu yang mengizinkan. Kalau aku lihat dari The Hermit, ini hubungan yang sangat private, hubungan yang sangat intimate, hubungan yang sangat dekat. Tapi kalau aku lihat dia juga kamu bisa berhubungan sama orang yang beda ya, konsep kedewasaannya sama dirimu. Kalau kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama sosok orang yang suka narik diri, sensitif banget orangnya. Jadi agak sulit ditebak memang, tapi dia adalah sosok orang yang gampang banget untuk mencurahkan perhatian gitu. So aku bakalan lihat dari Oracle card, karena di sini banyak percintaan, aku bakalan lihat dari Romance Angel. Love message for the people who pick choices number 1. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Ada yang punya ketakutan atau kecemasan soal perpisahan. Itu bisa datangnya dari trauma. Traumanya itu bisa jauh dari masa kecil,
atau bahkan dari hubungan yang baru-baru gitu. Dari masa kecil berarti separation from parents. Ini kalau separation anxiety lah konsepnya. Separation anxiety itu sama kayak anak kecil yang kan biasanya kalau anak kecil tuh kalau nempel banget sama orang tuanya dilepas, walaupun sama orang yang dipercayai kayak kakek nenek, dia akan kayak ngeluarin tantrum, nangis-nangis gitu. Itu namanya separation anxiety. Nah, ini ada yang muncul di sini. Jadi, untuk kalian terutama yang masih punya ketakutan ditinggalin atau rasa tidak percaya kalau orang yang kamu cintai akan stay in your life, akan tetap ada di dalam hidup kamu, itu yang harus kamu kerjain sendiri. Yang harus kamu sembuhkan sendiri. Jadi atau ini bisa vice versa, kamu berhubungan sama sosok orang yang gak mau lepas. You deserve love, you are lovable. Percaya kalau diri kamu berhak untuk mendapatkan cinta. Yang tadi aku bilang keraguan, contoh kamu gak percaya diri kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang semegah itu ya. Itu kamu gak akan ngerasain itu kalau kamu gak percaya. Jadi harus dasarnya dari percaya. Oke? Ada house, ini ada yang ngedekor rumah atau ngebangun rumah. Cuman kalau aku lihat di sini juga ngebangun hubungan yang serius sama seseorang. Itu layaknya ngebangun rumah. Kayak kamu menemukan rumahmu, menemukan tempat nyamanmu. Ini ada kesetiaan yang kamu rasakan, yang akan kamu rasakan. Cuman kalau aku lihat di sini juga ngomongin soal orang-orang sekitar. Kamu akan tahu mana orang-orang yang tulus, setia, yang care, mana orang yang bukan. Dari energi ini aku bakal lihat the outcome-nya. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Ada Four of Wands. Ada celebration terutama di bulan keempat ini. Kalau udah ada obrolan untuk serius sama pasangan, ini ke arah pernikahan karena ada energi pertunangan. Dari Four of Wands sendiri ini ada banyak yang diselebrasikan atau dirayakan. Ini menyamai pikiran atau menyamai tujuan sama seseorang. Dari energi Two of Swords ada Crossroad, ada Ten of Cups, ada completion, ada kebahagiaan. Ini ada balance. Kamu akan bertemu sama sosok orang yang memang beda banget, tapi layaknya kayak kunci sama gembok, bentuknya kan beda, tapi itu melengkapi satu sama lain gitu. Dari energi Ten of Cups ini ada keluarga yang harmonis dan seperti keinginan untuk membangun hubungan yang harmonis. Kamu akan merasakan kepuasan karena niatnya dan tujuannya ingin sesuatu yang harmonis. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi tidak tercampur-campur. Kamu tinggal bilang aja kamu mau dibuatkan pembacaan 3 bulan ke depan. Nanti aku buatkan seperti ini. Kalau kamu suka videonya, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga ada The Clover. Aku akan langsung bacakan apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Aku bacain dari Lenormand, aku bacain dari Oracle Card, aku juga bacain dari Tarot. Oke? Ada satu lagu yang keputar di kepala aku saat aku mau baca pilihan ketiga ini. Lagunya Childish Gambino yang Redbone. Entah kenapa, mungkin itu bisa ada pesannya untuk diri kamu. Pertama, di 3 bulan ke depan ada keadaan yang
sangat beruntung. Jadi kamu orang-orang yang beruntung. Jadi Clover, ini nih sama nih Clover. Kalau kamu nyadar, beberapa bulan kemarin aku selalu pakai gelang bentuknya Clover seperti ini. Ada sebuah keberuntungan, ini bisa di finansial, karir, atau percintaan, yang istilahnya bikin orang-orang bilang, kok kamu bisa beruntung banget ya gitu, kamu bisa lucky banget ya. Kita bakal lihat langsung dari Lenormand-nya. Sebentar, aku shuffle dulu. Kejutan manis 3 bulan ke depan. Oke. Sorry. Ada nostalgia. Kalau aku lihat di sini ada pertemanan, hubungan pertemanan yang akan lebih dikuatkan. Oke, di bulan pertama kalau aku lihat ada family vacation. Ada yang liburan keluarga, ada yang kembali ke rumah, ada juga yang kembali ke tempat yang familiar. Kayak kamu tumbuh di mana nih? Contoh kamu tumbuh di kota A, kamu kembali ke kota A gitu. Jadi di sini ada sebuah nostalgia yang seperti kerekam di masa lalu terputar kembali. Di bulan pertama kamu akan sangat beruntung ya kalau aku lihat. Jadi kalau keadaan keberuntungan itu bisa dari finansial, dari karir, atau dari pilihan-pilihan yang kamu pilih gitu. Jadi ini bisa ngomongin soal pekerjaan juga. Kita bakal lihat dari oracle-nya. Di bulan pertama ada apa untuk dirimu? Courage, kejutan manis untuk dirimu. Di sini ada inner peace, kedamaian hati. Kalau aku lihat iya, vacation, liburan. Di bulan pertama kamu akan mendapatkan waktu libur atau waktu tenang, waktu senggang yang memang cukup baik. Di sini kalau aku lihat kedekatan ke keluarga atau hubungan yang harmonis di keluarga juga akan ditingkatkan di bulan pertama. Ini ada yang menghadiri kegiatan sosial, bisa sama keluarga atau bisa sama teman-teman. Cuman kalau kegiatan sosial ini sebenarnya juga bertujuan untuk menambah koneksi atau mempertemukan kamu sama sebuah kebahagiaan. Jadi ini juga kayak mendapatkan cinta bukan hanya dari sosok kekasih ya, tapi dari orang-orang sekitar juga. Surprise the first month, ada apa kejutannya? Oke, ini bakalan sibuk banget untuk kegiatan-kegiatan, bisa pekerjaan atau bahkan hobi. Ten of Cups ini keluarga ya. Jadi di bulan pertama ada yang fokus ke keluarga, fokus membangun keluarga juga ada dari Ten of Cups. Cuman kebanyakan memang seperti kedekatan sama keluarga yang akan diperkuat. Dan di sini kamu akan juga banyak waktu untuk dihabiskan sama keluarga. Dari energi The Eight of Pentacle, ada yang menemukan hobi baru, ada juga yang karena sudah di fase istirahat atau sedang fase istirahat, ini lebih terfokus sama hobi-hobi yang kemarin kamu tinggalin akan kamu temukan lagi. Contoh dari hobi waktu kamu kecil, atau waktu kecil kamu suka main musik, terus karena kesibukan akhirnya kamu meninggalkan musik, kamu akan nemuin lagi. Ini bulan kedua ada banyak dari kalian yang keluarganya punya selebrasi atau ada perayaan di keluarga. Dan di sini aku menemukan kalau kamu tuh seperti punya kedamaian di dalam hati,
kebahagiaan yang benar-benar bahagia gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang harus ada alasan ini bahagia, ada yang soal materi, ada yang seseorang gitu. Tapi kalau kamu menemukan kedamaian, jadi inner peace atau kedamaian diri, itu akhirnya bisa berdampak sama kebahagiaan di hatimu. Dan kebahagiaan yang kamu punya dalam hati itu terpancar, jadi auranya lebih kelihatan lagi. Apa yang akan terjadi di kehidupan kamu di bulan kedua? Kejutan di bulan kedua. Ada awal mula baru, ada yang bangun bisnis atau ada yang memulai pekerjaan baru, ada yang memulai pekerjaan baru, menemukan kantor baru, ada yang melakukan perjalanan, ada yang keluar negeri juga kalau aku lihat, ada yang keluar negeri atau keluar kota. Kalau voyage ini sama aja kayak perjalanan atau perjalanan yang kebanyakan memang harus melewati lautan gitu. Kejutan yang terjadi di bulan kedua, I just need 2 card. Thank you. Ada 3 of Swords sama ada the 8 of Swords. Ada penyembuhan di hati. Kalau aku lihat dari energi 3 of Swords sendiri, ini fase healing. Kamu mampu untuk melepaskan diri kamu dari kekecewaan yang datangnya dari ekspektasi. The 8 of Swords, kamu akhirnya bisa membuka sebenarnya peluang. Cuman kalau aku lihat dari energi 8 of Swords, karena di sini banyak yang overthinking, sebenarnya jalannya udah di depan. Cuman manusia tuh kadang-kadang butuh validasi dan sentilan. Ibaratkan validasi dan sentilan itu kayak bantalan lah gitu. Jadi kadang-kadang kamu harus bisa memberanikan diri sendiri untuk ngelangkah. Dan kalau aku lihat di sini keadaannya ada penyembuhan hati di sini, the heart sama the 3 of Swords. Itu artinya kamu mampu untuk melepaskan apapun masalah yang terjadi kemarin yang menyakiti hati dirimu. Okay, what else? The surprise for the people who picked choices number 3. Queen of Pentacles. Finansial akan semakin membaik, atau memang finansialnya sudah membaik. Harus mampu untuk membuat batasan yang sehat. Dan yang tadinya kemarin gak mampu untuk say no, kamu mampu untuk say no. Jadi yang dari kemarin terbuka terus, akhirnya banyak orang yang memanfaatkan atau banyak keadaan yang memanfaatkan diri kamu, akhirnya kamu bisa buat batasan yang sehat. Finansial akan semakin membaik dan kamu mampu untuk memberikan kebahagiaan finansial bukan hanya untuk diri kamu tapi orang-orang sekitar. Di bulan ketiga ini kamu dapat kartu keberuntungan 2 kali. Di sini ada tiba-tiba mendapatkan sebuah ledakan keberuntungan. Jadi ini sebuah fenomena yang langka. Ya soalnya kalau zaman sekarang tuh orang-orang ngomong hoki setahun langsung kepake, atau keberuntungan 1 tahun langsung kepake di momen seperti ini. Jadi kamu ngerasa sangat beruntung, ngerasa kayak wah ini kayak cuma sekali seumur hidup nih momennya gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada abundance, kamu gak ngerasa kurang, selalu ngerasa lebih, bahkan ini berlebihan. Contoh, kamu mengeluarkan uang 50 tapi ada pemasukan 100. Jadi ada keberuntungan secara finansial atau materi yang berlipat-lipat. So aku bakalan lihat dari oracle-nya. Di bulan ketiga ada apa? Ada fulfillment, ada istilahnya gini, kayak gelas yang kosong akan kamu penuhi sendiri. Dari balik lagi ke aku, soalnya ketariknya ke masa kamu kecil. Contoh, di masa kecil kamu belum bisa atau belum mampu untuk membeli barang-barang tertentu gitu. Kayak kamu pengen banget tapi gak bisa, gak boleh contohnya. Terus akhirnya kamu punya kemampuan untuk beli segalanya dan kamu akan memenuhi itu. Jadi memenuhi sesuatu yang kosong. Flexibility.
Kalau aku lihat di sini juga keadaannya secara kesuksesan, kamu bukan akhirnya seperti di atas orang lain, tapi kamu juga mampu untuk membantu orang-orang sekitar, dan kamu akan jadi bisa lebih fleksibel. Kamu akan menjadi expert atau istilahnya pakar atau ahli di bidang yang kamu kerjakan. Di sini dari usaha kamu itu benar-benar akan kelihatan, dan banyak di bulan ketiga ini kayak banyak kesibukan yang akan kamu lakukan. Di sini ada peluang-peluang yang akhirnya kamu buka pintu untuk peluang tersebut. Kamu membuka pintu untuk perubahan dan akhirnya banyak merubah hidup. Di sini kemampuan kamu untuk bisa menyembuhkan diri sendiri, atau kamu dalam keadaan tertekan atau stres, kamu mampu untuk keluar dari situasi itu dengan cepat gitu. Jadi benar-benar bisa fleksibel, bisa keluar dari situasi-situasi yang sebenarnya itu bisa bikin kamu tertekan, tapi ya udah kamu malah bisa menghadapi itu gitu. Di sini kita bakalan lihat kejutannya di bulan ketiga. Ada Six of Cups, ada nostalgia. Kamu akan bertemu kayak sama seseorang yang bisa dianggap best friend, dianggap teman baik. Cuman kalau aku lihat di sini ada benih-benih cinta yang tumbuh. Terus kalau aku lihat di sini juga sebenarnya ada beberapa orang yang dalam hidup kamu harus kamu perhatikan. Di sini kamu akan bisa memperhatikan orang-orang tersebut. Banyak ya perubahan. Kayak di bulan ketiga akan lebih famous, terkenal. Di sini juga keadaan dimana kamu akan lebih tersorot gitu loh. Yang tadinya kamu berbaur sama orang-orang, kamu akan benar-benar dilihat banget dari segi kinerja, pekerjaan, dari tutur kata, atau bahkan kamu bisa menginfluence atau mengarahkan, mempengaruhi orang-orang. Kalau dari The Star sendiri, ini ibaratkan kamu akan lebih populer lagi. Ada perubahan dari Death, cuman kalau dari energi Death sini juga ada energi Scorpio, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aquarius, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, terus lalu ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dimana semua energi itu kayak jadi satu nih semuanya. Akhirnya kayak meledak. Terus akhirnya kamu melakukan sebuah perubahan, dan ini kebanyakan perubahannya karena kita ngeliat tengkorak ini di mental. Kalau aku lihat di sini karena dari Five of Pentacles, ini keadaan dimana ada pintu yang terbuka. Cuman seperti kayak kamu mau maju atau kamu mau keluar gitu, keluar dari rumah atau keluar dari sebuah keadaan, itu duduk di depan pintunya, belum ada pergerakan. Nah, ini diminta untuk bisa memberanikan diri. Sebenarnya kalau saran dari aku, validasi boleh, mencari validasi atau mencari dorongan gitu, mencari support itu nggak masalah. Cuman tetap yang namanya hidup kita sendiri yang menentukan pilihan. Kalau misalnya terus-terusan bertumpuan dari opini keluarga, teman-teman, atau misalnya kamu butuh benar-benar dorongan yang besar banget, ayo bisa, ayo kamu kesana gitu, kamu butuh banget diarahin, kamu tidak akan menemukan apa yang memang harusnya untuk diri kamu, karena yang balik tadi aku bilang, kehidupan itu kita sendiri yang buat gitu. Kamu akan bertemu sama sosok orang yang bisa merubah pola pikir kamu karena dia poin ketiga atau di bulan ketiga di sini sebenarnya memang dominannya di finansial atau keadaan-keadaan yang keberuntungan atau kekayaan, kemakmuran yang akan kerasa. Cuman kalau di sini juga ada pertemuan sama seseorang yang cukup bisa menjadi awal perjalanan cinta atau perjalanan memahami diri sendiri. So aku bakal lihat lagi di oracle cardnya. Oke, ada sweets, ada nature, oke, ada nudity, ada time, ada hubungan yang cukup intim sama seseorang.
Ini juga ada yang melakukan perjalanan yang tadi aku bilang, kembali ke tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan yang sangat natural, dan ini akan ngebantu kamu buat menyembuhkan diri atau healing. Terus di sini banyak hal-hal manis di kehidupan kamu nantinya, startnya di 3 bulan ke depan. Di sini juga ada time, hal yang akan kamu tunggu kemarin, atau hal-hal atau peluang-peluang lah gitu yang kamu tunggu ini akan datang. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada satu pesan sih sebelum kita ke outcome ya, atau ke depannya. Waktu kita kecil kan, kebahagiaan tuh simpel banget ya. Contoh kayak makan es krim, beli permen, yang sebenarnya itu hal-hal receh banget gitu, itu bisa bikin bahagia. Temukan itu gitu, temukan hal simpel yang bikin kamu bahagia, karena kita udah kebiasaan gampang banget ngedapetin sesuatu, akhirnya sesuatu itu jadi sepele. Itu bisa ngomongin soal uang, cinta, atau bahkan hal-hal yang tadi aku bilang receh gitu. Temukan kebahagiaannya. Ada the devil, ada obsession. Lihat ke depan bakalan seperti apa. Ada the hermit, ada banyak yang menarik diri untuk bisa kontemplasi. Ada kedudukan yang akan kamu dudukin, cuman ini bakalan sibuk banget bekerja. Dari energi the devil ini lebih seperti kayak workaholic jatuhnya, overwork, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Cuman di sini juga ngomongin soal obsession. Hati-hati yang tadi aku bilang, karena kita kebiasaan untuk ngedapetin sesuatu hal yang gampang banget gitu. Contoh uang, contoh kayak kita sudah punya uang, gampang beli emas lah contohnya. Jadi emas tuh hal yang biasa aja, nggak ada rasa kebahagiaan. Contoh ya, saat kita baru punya uang nih contoh, terus kita investasi emas lah seperti itu. Pertama kali beli emas pasti rasanya senang banget kan, tapi karena udah biasa, udah sering, jatuhnya keseringan tersebut akhirnya kayak blah, kayak udah biasa banget. Nah karena itu konsepnya materi, sesuatu yang kita nilai pakai materi atau memang ada materinya, bisa dihitung pakai uang. Kalau kita awalnya kita kurang nih, terus karena kita punya banyak, akhirnya udah jadi biasa, jadi pengen sesuatu yang lebih lagi, dan itu nggak ada ujungnya. Tapi kalau kebahagiaan yang simple, kebahagiaan yang memang bukan ditolak ukur karena materi, itu nggak akan tergantikan. Dari the hermit di sini ada solitude, kembali ke dalam diri sendiri untuk berkontemplasi. Kamu akan menunjukkan posisi kamu akan memperlihatkan aura kamu dari energi Queen of Wands sendiri. Di sini ada keadaan di mana kamu akan mendapatkan kedudukan yang kamu pengen. Ada planning. Ini saran dari sekarang, harus buat planning, terutama untuk kalian yang pengen ke luar negeri atau bahkan harus menyeberangi pulau atau membangun hidup baru di kota lain gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, gak kecampur-campur sama energi orang lain. Jadi kamu tinggal bilang aja mau dibuatkan seperti ini, di 3 bulan ke depan ada apa, nanti aku akan